Shalom, selamat pagi. Boleh lihat kanan kirimu, katakan selamat pagi. Sorot matamu mempesonaku. Luar biasa. Harus diawali dengan senyuman, betul? Setelah senyuman jangan lupa sarapan, ya. Nah, kemarin senyuman tok perlu oke jelly drink. Mari kita memperkatakan pengakuan iman kita. Satu, tiga. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hati saya sebagai tanah yang saya akan menerima yang kekal, yang hidup, yaitu firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita masuk pada tema, saya akan membacakan sebuah pengumuman dari dinas terkait yang mengatakan bahwa bersamaan dengan surat ini, kami nyatakan mulai besok tanggal 14 Februari adalah hari Senin. Demikian pengumuman kami. Terima kasih. Jangan tegang-tegang saudara ya. Dunia boleh bergoncang, kita jangan ikut-ikut. Amin. Sebab ada Yesus di dalam kita. Yesus adalah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Tema kita hari ini selalu ada. Ini yang bikin gambar luar biasa. Kebetulan besok Senin hari Valentine ya. Jangan lupa, jangan beli coklat di saya enggak jual coklat. Cari yang jual coklat. Berikan pada yang tersayang, berikan pada keluargamu, berikan pada saudara-saudaramu. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus. Dua Petrus pasal yang Dua Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini handphone saya nih ngajak tongpet sudah. Catatannya hilang. 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-8. Petrus 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu di HP-nya, di Alkitabnya masing-masing sudah? Sudah? Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang penuh semangat, penuh keyakinan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang 8. 1, 2, 3. Sebab apabila semua itu ada berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Haleluya. Kata kunci kita hari ini ada pada kata kamu akan dibuatnya menjadi giat. Kalau kita dengar kata giat, itu artinya orangnya penuh semangat, betul? Orangnya semangat, tidak ngelokro. Kalau kita dengar kata giat, artinya orangnya tekun, rajin. Kalau dengar kata giat, misalnya giat beribadah, maka orang ini identik dengan kegiatan gereja, dia selalu ada. Betul? Betul? Kalau dengar, wah, Bu Siska itu orangnya giat loh. Kegiatan gereja itu dia giat. Artinya Bu Siska ini akan selalu ada. Bu Siska ini akan ada di acara sekolah minggu gitu ya. Akan ada di acara kebaktian umum, lansia, ikut semua. Tim musik ada yang lahir, brokohan, Bu Siska ikut datang berdoa bersama gitu ya. Ada yang meninggal, Bu Siska di situ ada gitu.
Itu selalu itu contoh orang yang giat. Dan tema kita sebenarnya hari ini selalu ada itu sangat erat dengan kata giat. Yang artinya kalau ada kegiatan gereja itu selalu ada. Namun sebelum kata giat itu disampaikan oleh Petrus pada ayat ini, dikatakan di situ sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Semua yang mana, gitu kan? Semua yang mana, Mas? Apakah semua mua soal uang? Apakah semua mua soal kekuatan? Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita giat itu semua mua yang berlimpah-limpah itu karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa ilahi. Jika kita naikkan pada pasal yang sama ini di ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga, semoga saya tidak salah tembak ayatnya. Iya betul, luar biasa. Betul ya, ayat yang ketiga dikatakan karena kuasa ilahinya. Jika kita lihat orang dunia ya, ini kemarin saya dapat obrolan itu lucu. Jadi bangun rumah bukan datang pada tukang, tapi datang pada mbah dukun. Bangun rumah bukan pasang besi, pasangnya tumbal. Sebenarnya belajar apa sih? Orang dunia tahu, walaupun hitungannya sudah benar, tapi mesti ada sesuatu di luar sana yang dia tidak tahu, yang dia tidak bisa kuasai. Lah, di situ itu kuasa gelap meniru Tuhan, yaitu apa? Kuasa ilahi. Kuasa ilahilah yang membuat kita menjadi kuat. Kuasa ilahilah yang membuat kita jadi rajin. Kalau semuanya pakai kekuatan manusia, akan ada batasnya. Saya pun mengalami, kalau saya cuma menggunakan kekuatan saya, ada batasnya. Dan bahkan bagi orang Kristen sebenarnya jangan terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Belajarlah dari Daud yang ketika menghitung bangsa Israel malah jatuh, malah ditimpa tulah. Tuhan mau bilang jangan andalkan kekuatanmu sendiri nak. Kamu mampu tuh karena saya. Demikian kita harus sadari, kita jadi orang yang giat, kita jadi orang yang selalu ada, bukan karena kekuatan kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu itu karena Tuhan. Amin. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kita jadi orang yang kuat karena Dia. Kita jadi orang yang giat di dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Itu semua karena Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Sekali lagi, mari sadari bersama. Pak Rema juga sering menyadarkan di sini. Bahkan ayat ini sudah dipakai kalau nggak salah ini untuk awal tahun. Kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup yang giat, hidup yang giat beribadah, hidup yang giat melakukan firman Tuhan. Selalu ada dalam setiap kegiatan, selalu ada saat gereja membutuhkan, selalu ada saat Tuhan panggil. Bukan saat Tuhan panggil sanese mawon Gusti. Selalu siap. Tapi itu semua kekuatannya karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa bayar. Ternyata itu anugerah. Paulus mengajarkan bahwa kalau seseorang bekerja, terima upah, terima gaji, itu anugerah bukan? Itu anugerah, itu hadiah atau bukan? Kalau Anda kerja di kantor, digaji, itu hadiah dari kantor atau bukan? Bukan. Tapi kalau Anda tidak ngerjain apa-apa kok diberi, itu baru namanya hadiah. Nah itulah yang harus kita pegang. Jadi jangan dibalik, kita giat supaya dapat hadiah. Tidak. Kita giat karena kita memang diberi anugerah untuk jadi orang yang giat. Amin. Untuk jadi orang yang kuat, ibadah, jadi orang yang giat, kegiatan gereja selalu datang, diumumkan menanggap gitu ya. Itu anugerah, bukan kekuatan kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, jadi orang yang giat itu proses. Jadi jangan dihindari prosesnya. Sudah sering diumpamakan di gereja dimanapun, dikatakan bahwa setiap orang Kristen itu harus memikul salibnya dan naik ke atas bukit. Suatu hari seseorang terima salibnya, diberitahu naik bukit nak. Naik bukit dia capek, capek. Ditaruh kegedean ini, dipotong sedikit. Wah lumayan, agak enteng. Tambah tinggi lagi. Aduh, abot. Seleh gimana? Potong lagi. Naik lagi, wah tambah enteng. Sampai di atas ternyata ada danau yang luas. Caranya dia nyebrang pakai salibnya. Nanti salibnya gede. Dipotong apa dia? Tinggal kecil. Gak bisa nyebrang. Gak lulus lagi. Hidup orang Kristen seperti itu. Kita ini diberi salib, dan bagi manusia salib itu beban. Padahal sekali lagi karena kuasa ilahilah kita mampu, bukan karena kekuatan kita. Jadi setiap kali salib itu terasa berat, setiap kali salib itu terasa membebani hidup, ingatlah saya mampu karena Kristus. Kok hidup saya begini mas? Ingatlah Anda kuat karena Kristus, bukan Anda mampu. Jangan potong salib di tengah jalan. Jangan cari jalan pintas. Cari jalan pintasnya gimana? Cari firman gitu kan. Cari ayat Alkitab, cari tokoh Alkitab yang mengalami seperti kita. Terus dia dapat keistimewaan, wah berarti ini saya harus ambil. Berarti saya ambil ayat ini. Saya punya dalil gitu. Itu namanya memotong salib. Kemarin ada yang saya ini kan orangnya punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi sampai akun-akun satir di Facebook saya ikuti, yang suka mengkritik pendeta yang saya ikuti. Saya cuma nonton dulu, saya komen, sekarang saya cuma nonton, saya geli aja lihat orang yang komen sama yang pasang status. Ada orang berkata, nanti kalau kamu ikut Tuhan, kamu harus terima salibnya, dan itu berat, rumah tanggamu akan hancur. Waduh, saya di situ mikir, ini salib yang mana rumah tangga hancur? Enggak ada. Salib di dalam Tuhan tidak berkata rumah tangga hancur. Kalau rumah tanggamu bermasalah, pegang kuat firman Tuhan. Badai pasti berlalu. Pegang kuat firman Tuhan. Yesus ada di dalam rumah tangga saya. Rumah tangga saya pasti utuh. Pegang kata-katanya Paulus. Kenapa kamu tidak mau menderita gitu ya? Kenapa kamu tidak mau mengalami penderitaan? Ya sudah, terima dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi orang yang giat itu proses. Di ayat yang keempat, boleh dibuka ayat keempat. Anda boleh lihat di Alkitab. Ayat keempat, ini Petrus sudah berikan all pack, satu paketnya. Dikatakan bahwa anugerah itu janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Karena anugerah kita bisa lepas dari hawa nafsu. Karena anugerah kita bisa mengambil kodrat ilahi kita. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Proses yang pertama adalah Anda percaya. Percaya apa? Bahwa semua dalam hidup kita itu anugerah. Amin. Keselamatan itu anugerah. Saya bisa melakukan firman itu anugerah. Jadi kalau punya anak cowok dikasih nama embel-embelnya anugerah, itu bagus. Anugerah. Mau panggil Anu, mau ambil gerah, terserah. Anugerah, terserah. Mau panggil Nunuk, dulu teman saya panggilannya Nunuk, nama lengkapnya siapa? Anugerah. Nah apa-apa, boleh kok ya toh. Nama saya Merikal, gitu. Panggilannya Rikal. Sampai kuliah dipanggil Primbon, ini boleh silakan. Gitu. Serah. Yang penting waktu dipanggil saya Mingo aja gitu kan. Anugerah. Iman, percaya kita yang pertama adalah bahwa saya kuat karena anugerah. Lalu yang selanjutnya ditambah apa? Kebajikan. Anugerah iman kita keluar, maka mendorong kita untuk melakukan kebajikan. Saya belajar kebajikan itu apa? Perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu timbul bukan karena kita berusaha,
tapi didorong oleh iman. Amin. Didorong oleh iman. Kalau punya iman yang benar, yakinlah Anda akan didorong untuk melakukan kebaikan. Anda akan didorong untuk memilih perbuatan-perbuatan yang baik ketika dihadapkan oleh dilema kehidupan, ketika dihadapkan pilihan kehidupan. Nah, kalau dihadapkan pilihan, itu yang namanya ujian. Ya, dihadapkan pilihan itu, betul kan? Kalau kita ujian kan ada pilihan ganda, itu ujian. Ya toh? Ketika mau milih, itulah cobaan. Saya baca dia Yakobus berkata, cobaan itu bukan datang dari Tuhan. Cobaan itu timbul karena hawa nafsumu sendiri gitu. Jadi kan kita mau milih nih, mau ikut firman Tuhan atau hawa nafsu. Kalau ikut firman Tuhan, kita melewati ujian dan cobaan. Kalau enggak lewat, itu namanya cobain gitu kan. Tak cobain dulu gitu. Dihadapin pilihan, maka kita itu ada dorongan untuk ikut kebajikan, ikut firman Tuhan. Itulah namanya di dalam iman ditambahkan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan sesuai dengan minggu 2 bulan Januari lalu. Berawal dari akal budi, dari pikiran kita. Kita juga perlu memberi asupan hidup kita pengetahuan firman yang benar. Belajar firman Alkitab dengan benar. Belajar Alkitab dengan benar tidak serta-merta saya minta semua untuk masuk STT, tidak. Bahkan akhir-akhir ini saya cukup kecewa, ternyata muncul paham bahwa STT itu keluar dari STT Sekolah Teologi itu ya setelah itu bekerja gitu ya. Pakai gelar itu jadi marketing juga bisa gitu. Padahal dulu kalau saya dengar STT, orang ambil STH sarjana teologi, maka orang itu benar-benar menyerahkan hidupnya untuk melayani dengan penuh gitu ya. Tapi sekarang enggak. Maka saya berkata enggak harus gitu. Tapi belajar firman Tuhan yang benar itu penting. Pak Yesaya dulu memberi perumpamaan harus seimbang. Belajar firman Tuhan pun juga seimbang, jangan terlalu ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Ekstrem kiri yang terlalu Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus berkata, sampai firman Tuhan berkata apa aja dilawan, itu juga salah gitu ya. Tapi juga ekstrem kanan, kurang hikmat, terlalu saklek juga. Maka kita harus dengan benar cari aplikasinya bagaimana. Banyak hamba Tuhan digelar, tidak harus melulu cari infonya itu firman Tuhan tentang kemakmuran gitu ya. Oh saya sukanya firman Tuhan kemakmuran. Nah itu sekali lagi ketika dikasih ujian, pilihannya masih ikut yang cobaan, yang cobain. Kenapa? Masih nuruti hawa nafsu. Padahal sudah tahu firman Tuhan. Itu dasar yang harus kita pegang. Kalau masih ada titik hawa nafsunya, berilah tanda tanya. Di dalam kebajikan ditambah pengetahuan, sehingga kita juga nggak dibodohi pakai ayat. Selanjutnya ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Lah ini loh, kalau tahu firman Tuhan harus tetap ada penguasaan dirinya, jangan dibablas ke hawa nafsu. Sama aja itu namanya cobain gitu kan. Sama aja, nggak ada bedanya. Di dalam pengetahuan ada penguasaan diri, kuasai diri, jangan terlalu wah ini sesuai nih. Saya lagi miskin. Ah ini firmannya tentang kemakmuran, wah geblas tanpa penguasaan diri. Gitu ya. Begitu menghadapi masalah, tadi dikasih ujian, ambil cobaan ya toh. Nabrak tembok der, nyalahke sapa pendetane lho. Sing sinau awakmu dhewe kok. Sing salah pendetanya. Ada pengendalian dirinya, ada penguasaan dirinya. Terima firman Tuhan juga bukan untuk menghakimi orang lain. Jangan gunakan untuk menghakimi orang lain. Wah kayak di bawah saya itu. Nggak ada. Kita selalu ingat firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang perumpamaan pemilik kebun anggur ya kan? Panggil orang-orang kerja dari yang pagi, siang, sore bahkan maghrib baru kerja, dipanggil dapatnya sama. Upah kita itu apa toh? Surga. Amin.
Soal dunia serahkan pada Tuhan. Kerjakan semampu kita. Kalau enggak mampu selehke, serahkan pada Tuhan. Jangan ambil jalan tengah ya, jangan dipotong salibnya gitu ya. Ambil firman Tuhan. Tetap ambil firman Tuhan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Sekali lagi, kalau kita bisa sampai pada penguasaan diri, ketekunan. Biasanya sampai di ketekunan ini agak mentok gitu. Kenapa? Wah, level 1 kuat, 2 kuat, ujian 2, 4, 5, 6, 6, 7, mau ke 8 capek. Karena di dalam ketekunan ini biasanya ujian cobaannya apa? Dia lihat orang Kristen yang lain yang jengkel ke bagi dia. Ujian cobaannya apa? Kayak ngono kok aku ini. Mulai membandingkan. Karena apa? Enggak berani, kita enggak mau menghakimi orang lain gitu ya. Akhirnya muncul ujiannya apa? Menghakimi diri sendiri. Kali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang. Kita kuat karena firman, kita kuat karena anugerah. Kita kuat, kita bisa karena anugerah. Kalau kita capek, kalau kita lelah, kalau kita kecewa, kembali ingat firman Tuhan, kembali ingat anugerah dari Tuhan. Kembali duduk, kembali renungkan firman Tuhan, kembali ingat kebaikan Tuhan yang dulu ketika kita tidak bisa jadi bisa. Kembali ingat lagi, sekali lagi kembali ingat. Ketika kita sampai ke penguasaan diri, kita dihadapkan pada ketekunan, yang artinya jangan lelah. Amin. Beritahu pada kanan kirimu, jangan lelah. Jangan lelah. Ya. Kalau sudah jangan lelah, hadapilah dengan jangan lodeh, jangan sop, jangan bobor, ya. Itu supaya lelahnya hilang. Mas, saya sudah puasa, mentok Mas, berbukalah gitu. Supaya tidak mentok, besok puasa lagi. Kalau pakai kekuatan kita sendiri sampai pada ketekunan biasanya gugur. Kenapa? Mulai menguasai diri ketekunan gitu. Aduh, kok capek ya. Kalau ketekunan itu kan harus terus menerus ya. Yang jengkelke ini sudah selesai, muncul yang lebih jengkelke lagi gitu. Yang lebih jengkelke sudah lulus, kita sudah lewat. Wah, muncul yang sangat menjengkelkan gitu. Sangat menjengkelkan kita lulus, wah keluar, sangat amat sangat menjengkelkan gitu. Keluar terus. Enggak apa-apa. Yang penting kita ketika ujian, kita ambil sesuai firman Tuhan. Amin. Jangan ambil cobaan malah dicobain, ya kan? Jangan. Yang selanjutnya setelah ketekunan, kesalehan. Belum Mbak, masih 6 tadi Mbak. Dan pada ketekunan, kesalehan. Orang yang tekun akhirnya didorong untuk orang lain lihat, wah ini orang saleh. Sanes tiang Semarang meleh niki tiang saleh niki. Kebangsaan surgawinya sudah mulai muncul Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari mana? Saleh. Kalau jokesnya orang saleh nanti doanya cepat masuk surga Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami bapak saya mungkin akan ada bapak ibu alami. Wah bapak ini ku saya loh, mugi dalannya diparingi ombo, dalannya diparingi lebar. Wah, jalan layang. Masuk surga cepet. Oke gitu. Kesalehan. Munculnya karena kita sudah tekun. Munculnya karena kita sudah diuji penguasaan diri. Setiap ujian keluar kita enggak pilih cobaan. Kita enggak ikuti hawa nafsu kita pilih firman Tuhan. Ketekunan, muncul kesalehan. Selanjutnya Mbak, ayat ke-7. Dan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ketika kita sudah sampai pada saleh, kita tambahkan kepada kasih kepada saudara. Kasih. Saya akui kalau sudah sampai kasih secara manusia, kita akan pakai hitung-hitungan, dia sudah berbuat apa, maka saya harus balas apa. Padahal sampai pada kasih kepada saudara-saudara, itu sudah tidak pakai begitu lagi.
Kasih kepada saudara-saudara itu tidak ingat kesalahan lagi. Kasih kepada saudara itu tidak pakai balas-balasan lagi. Kasih itu murni. Kenapa kita memilih kasih? Ya karena kita ini diberi anugerah Tuhan. Saya yang bukan apa-apa dianggap berharga oleh Tuhan. Saya yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Anugerah. Maka kita memberikan kasih kepada saudara-saudara. Di dalam kasih kepada saudara-saudara ada menegur, ada menasehati, ada mengingatkan. Kalau kita ditegur, kita ingat bahwa kita dikasihi. Betul? Sama seperti dalam keluarga, kalau kita peduli, ya kita akan tegur, kita nasihati. Kita akan selain kita ikut membantu, ikut menolong, juga kita menegur. Jadi kalau ditegur, itu Anda itu sedang mengasihi, dikasih. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kalau orang punya iman tadi ya, diberi anugerah iman kebajikan pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalehan kasih. Ketika kasih kepada semua orang itu bicara soal apa? Kita ini mengasihi semua orang, maka kita memberitahukan juga kepada orang lain kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Kalau orang yang seperti itu kan sudah giat, amin, sudah giat, sudah semangat, sudah selalu ada. Ketika Tuhan panggil sudah ada, sudah selalu ada. Bukan seperti gadis yang bodoh, yang cari minyak dulu, telat, sudah lewat masanya. Orang yang giat itu bagai apa? Bagai orang 5 gadis bijaksana yang sudah bawa cadangan minyak. Orang giat selalu ada, amin, selalu ada. Ketika Tuhan panggil selalu ada. Ketika Tuhan sedang pakai yang lain tidak iri, tapi siap sedia, selalu ada. Ketika gereja ada kegiatan selalu ada. Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang saya pelajari dari ini. Pertama, kita giat itu anugerah. Yang kedua, proses. Kalau Anda masuk proses, jangan potong proses di tengah jalan dengan berkata ini saya ini orangnya ya begini, saya orangnya tebak tor gitu. Di situ agak nggak ada pengendalian dirinya. Itu namanya potong salib. Kenapa? Firman Tuhan disamakan dengan diri, bukan dirinya disamakan dengan firman Tuhan. Proses. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, saya minta waktunya, saya cari ayatnya dulu. Karena catatannya hilang ini tadi. HP-nya ngejak ciluba, catatannya hilang. Yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mungkin Anda berkata, oh ibadah kok sering-sering Thomas, kegiatan gereja kok terus-terusan. Apa pentingnya aku kan jemaat biasa. Saya beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, sekali Anda dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, tidak ada jemaat biasa, tidak ada jemaat luar biasa, ya, nggak ada. Nanti kalau saya pakai jemaat luar biasa syaratnya berat. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, kurang 5. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu Paulus nulis zaman itu belum terlalu jauh dari Yesus mati di kayu salib. Paulus sudah bilang hari Tuhan semakin dekat. Lah apalagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, makin dekat pakai banget. Maka marilah kita semakin giat. Kalau ada ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan, gereja ikut, datang, berusaha untuk datang. Kemarin Selasa
Ceritanya minggu lalu saya ini menguji badan saya. 2 minggu yang lalu saya menguji badan saya. Dulu saya beli rumah itu saya tahu bahwa masalahnya adalah usung-usung bareng gitu. Jadi sudah lama nggak usung-usung gitu. Kemarin saya usung-usung lagi. Boyok saya itu di belakang gitu. Kemarin saya alami itu, boyok saya di belakang. Boyoknya jadi kaku. Mintanya tegak terus gini. Kalau ditekuk marah. Jadi bukan angin duduk, ini angin berdiri. Mintanya berdiri terus, gak mau duduk. Akhirnya kemarin Selasa puncaknya saya gak kuat. Saya diemin hampir 2 minggu, saya pijet dulu. Tak pikir tukang pijetnya cepet gitu ya. Ternyata all in gitu ya. 2 jam datang, saya lihat, waduh kok sudah maghrib, sebentar lagi ini jam 6:30 persekutuan, waduh telat. Sudah selesai, tukang pijetnya pulang, saya cepat pakai baju, cepat ganti celana, saya cepat ke gereja. Datang, puji Tuhan masih dapat firman Tuhan. Orang giat seperti itu, mepet telat, tidak apa-apa, cepat datang, kasih karunia. Datang, ikut giat. Di dalam situ ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang dibagikan. Ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang ditaburkan. Kita pakai, kita cerna. Itu berguna untuk kita, bukan enggak berguna. Ibadah itu berguna, membuat kita dinasehati, membuat kita mendapat firman Tuhan, semakin diberi pengetahuan. Iman kita diberi pengetahuan, kegiatan kita diberi pengetahuan. Sehingga kita semakin kuat, kesalehan kita semakin ditambahi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi giat itu perlu, selalu ada, itu perlu. Mas, saya masih kotor, di bawah ada 3 kamar mandi, sudah diberi sabun. Mas, hati saya yang kotor, datanglah ke kebaktian, biar dibersihkan oleh firman Tuhan. Jangan berusaha bersih oleh kekuatan kita sendiri, gak bisa. Anugerah Tuhan. Kalau sudah tahu anugerah Tuhan, gak bisa ya berarti datangnya pada Tuhan. Itu loh. Bukan anugerah Tuhan terus kotor gak berani datang. Salah. Karena sudah tahu itu semua anugerah Tuhan, ya kalau kotor kembali pada Tuhan. Amin Bapak Ibu saya sekalian. Sekarang lihat kanan kirimu, tanyakan gini, sebelum ditanya di MK, bilang gitu. Sebelum ditanya di MK gitu. Ayo tanya gitu. Sebelum ditanya di MK, tak tanya firman Tuhan hari ini tentang apa gitu. Nah, gitu. Barusan loh ini tak kasih ujian gitu. Ayo. Nanti kumpulkan di depan pintu ya. Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita untuk selalu ada di dalam setiap kegiatan. Jadi orang yang giat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.